mengenai puji-pujian pagi ini kita boleh disemangati dan lebih ikut Tuhan. Kita akan melanjutkan, akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Firman Tuhan, silakan Pak Budiono. Terima kasih Pak Peng. Tuhan, terima kasih atas puji-pujian yang telah dinyanyikan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu dapat menjadi rema bagi kami semua. Berkati kami semua yang mendengar, juga yang memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Silakan Ibu Neliana untuk Mazmur 90 ayat 1 sampai selesai. Baik, terima kasih Pak Apeng. Salam Pak Apeng. Salam Pastor Paul. Salam Miracle. Ya, ayatnya lupa. 1 Petrus 1, Mazmur 90 sama 1 Petrus 1. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pastor. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di live YouTube. Dan juga salam buat saudara kami yang akan menonton siaran ulang kita hari ini. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka.
lihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikian. Untuk melanjutkan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 sampai 25, silakan Bu Salma. Baik, saya akan lanjutkan pembacaan firman yang berikutnya. Beginilah firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian. Terima kasih para rektor. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Umur Manusia. Terima kasih Pastor, silakan. Haleluya, luar biasa ya. Tadi Miracle pengen dia pengen sekali pemimpin penyembahan, ya udah kasih. Jadi saya juga tadi lupa semua tadi. Kasihan dia tadi nggak ada yang ngurusin. Kita baru ingat setelah mau jamnya tadi. Nah, itu sindrom anak bontot begitu, saudara. Saya dulu begitu, juga sering dilupain. Daud juga begitu ya, dilupain. Tapi bukan karena lupa ya, karena kita memang tadi seharian pergi ke Jerman ya. Kita nyebrang aja cuma sebentar tadi ya, 1,5 jam sebetulnya. 1,5 jam tadi kita. Karena kita nggak jadi ke Prancis kan, jadi udah dapat karena anak harus bed rest, jadi kita jangan pergi-pergi jauh-jauh. Ya, terus berapa hari tidur, ternyata mendingan ya setelah itu. Memang mungkin karena suasananya enggak karu-karuan, nggak bisa tidur, segala macam. Jadi biar pokoknya begitu adem tidur, kapan saja tidur, suruh tidur gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa ikut doa fajar, kadang-kadang nggak bisa ikut karena di sini kan jam 12 malam ya. Dia bilang pokoknya kalau ngantuk ditidurin aja langsung. Jangan dipaksa-paksa, tapi luar biasa Tuhan baik ya. Anak-anaknya sayang semuanya, jadinya dimanja dia sama anak-anaknya. Saya nggak pernah dimanja sama anak-anak saya. Mungkin gara-gara saya galak kali ya. Kasihan deh lu. Tapi luar biasa, jadi kesempatan ya sekali-kali dimanja sama anak-anak. Tapi suaminya juga manjain loh. Kadang-kadang saya ini loh bikinin teh sama bikinin nasi goreng loh. Biar cuma sekali juga pamer-pamerin. Luar biasa ya. Tapi memang begitu saudara ya. Kita mau apa coba? Hidup kita kalau kita nggak saling menyenangkan seluruh anggota keluarga kita. Kenakan kowe. Nah itu loh. Saya sering kali dengar orang suami istri gitu ya. Kenakan kowe. Loh ya memang biar enak kok. Kita kan saling mengenakan satu sama lain. Lah kamu maunya enak sendiri. Semuanya maunya orang yang bikin enak buat kamu kok. Jangan ya. Kita suami istri, keluarga, ya kita saling memperhatikan, memberi. Itulah gunanya keluarga ya. Saya nggak ngerti bagaimana cara keluarga-keluarga ini dibangun ya. Seharusnya kita kan memberikan perhatian, kesempatan kan. Coba Anda bayangin ya. Banyak orang baru nyesel ketika ibunya sudah meninggal. Dia baru ingat, aduh saya belum nyenengkan mamiku, saya belum nyenengkan papiku. Setelah meninggal baru pada ingat ya. Gitu. Bukan Anda benci atau marah pada mereka, bukan. Tapi Anda terlalu sibuk. Ya kan? Kita semua terlalu sibuk dengan hidup kita, dengan hidup sendiri. Sampai lupa untuk menyenangkan orang tua kita. Lupa untuk menyenangkan anak-anak kita. Saya iri sekali sama Pak Hawe ya. Iri yang cemburu, yang positif maksudnya ya. Saya berdoa sama Tuhan, saya punya kesempatan buat ngerawat cucu saya. Bukan saya mau umpak-umpakan umur panjang, enggak saudara. Saya
kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan berkenan, biar Tuhan saya bisa seperti Pak Awe ngerawat cucu saya dan ikut mendidik anak. Karena di masa muda saya amat sangat sibuk, sehingga tiba-tiba waktu berlalu saya ingat sekali waktu si Wesley ini main bola sama saya. Ya, kita setiap sore, pokoknya begitu saya kan jarang di rumah ya. Jadi kalau saya di rumah, si Wesley itu pasti nungguin saya sampai bangun tidur, saudara. Kalau pas lagi seharian di rumah, maksudnya libur gitu ya. Jadi si Wesley pasti nungguin sampai bangun, ditungguin dia. Kadang-kadang saya bangunnya jam 11 lagi kan. Si Wesley itu bangunnya pagi. Saudara. Dari jam 6 dia main di kamar, di bawah kasur itu, dia nungguin sampai saya bangun jam 11. Baru kita main. Dia nggak berani bangunin saya, saudara. Nah, si Ana sering negur saya, kamu itu anak sudah nungguin dari jam 6 pagi tadi loh. Loh kamu kok nggak bangunin? Loh kamu baru pulang jam 4 pagi. Saya kan kadang-kadang pulangnya jam 4 pagi, saudara. Loh, baru pulang jam 4 pagi. Pulangnya jangan pagi-pagi. Iya, saya baru dari Alexis tadi malam, ngaku-ngaku lagi dari Alexis. Saya nggak ngapa-ngapain ya di Alexis ya, cuman nganter-nganter aja begitu, karena orang-orang kan pada suka ke sana. Bisa cuma nganter-nganter doang, ya pulangnya jam 4 pagi beneran, saudara. Tetapi karena saya sibuk sekali, dalam 1 bulan saya cuma 10 hari di rumah, saudara. Kadang-kadang minggu aja kalau ditelepon suruh berangkat, saya berangkat. Wah, kalau punya anak buah saya seneng, saudara. Bos-bos itu kalau anak buahnya saya seneng, suruh berangkat, saya berangkat. Ya kalau saya berangkat, saya bilang saya ngajak anak-anak ya. Saya ngajak istri sama anak saya. Waktu itu belum ada Miracle ya. Jadi kita pergi kemana? Kalau saya minggu disuruh kerja, saya ajak anak. Kalau saya ke restoran, ya anak saya ikut bayarin. Saya bilang begitu ya, walaupun tetap rugi ya kita sebenarnya minggu-minggu kerja itu. Cuman waktu itu saya memang udah ini ya, sudah kepalang basah semuanya. Disitulah mulai awal-awalnya saya mulai nggak karu-karuan itu ya. Oh belum hancur, belum. Wah, saya tetap setia sama Tuhan. Tiap pagi Tuhan, capek Tuhan, tiap bangun tidur Tuhan. Tiap pagi saya mau kerja itu ya, aduh rasanya itu mau melek itu berat gitu loh. Saya ngelihat si Wesley itu masih tidur itu, aduh, kadang-kadang seminggu itu cuma ketemu Sabtu saja, saudara. Selama 1 minggu cuma ketemu Sabtu Minggu saja. Kasihan sekali ya. Jadi si Wesley itu kalau pagi itu selalu nungguin saya di bawah nongkrong itu, di bawah sambil nongkrongin saya bangun gitu ya. Dan tiba-tiba dia sekarang sudah umur 23 tahun. Cepat sekali ya. Tahun depan maksudnya, tahun depan, Februari 23 tahun. Tiba-tiba udah besar, saudara. Kadang-kadang masih kangen ya, rambutnya bau matahari ya. Kadang-kadang diusul-usulin. Ya, dulu kan, Wesley kan Tambun kan dulu kan. Banyak kenangan-kenangan indah yang lewat begitu saja. Untung saya sempat bikin videonya ya. Waktu masih kecil itu, kita lagi di Bali itu, untung kita sempat bikin videonya. Waktu saya nggak, jadi saya sengaja ngajarin anak-anak saya itu yang ngajarin renang saya, saudara. Saya sengaja ngajari dia berenang, naik sepeda, saya ngajarin. Ya dengan kacaunya, kadang-kadang saya kesabaran ngamuk-ngamuk. Oke, saya maksa aku ngajarin supaya mereka ingat dulu yang ngajarin berenang sama ngajarin naik sepeda saya. Karena kita itu hidupnya seperti lumpur, tiap selesai, saudara. Banyak anak-anak nggak punya kenangan sama bapaknya ya. Banyak anak-anak nggak punya kenangan sama ibunya. Sibuk, bukan sibuk kerja, sibuk bertengkar. Kayak orang tua saya, sibuk, bukan sibuk kerja, saudara. Mereka sibuk bertengkar. Untung ayah saya itu luar biasa ya. Dalam sibuk bertengkarnya itu dia tetap ngajari saya ini ya, ngajari saya masak, ngajari apa. Ayah saya tuh jago masak ya. Masaknya lebih enak daripada ibu saya. Ya, tetap yang diajarin, kamu gini, kalau masak kamu harus dikasih ini. Caranya harus pakai ini. Nah, pasti enak, dia bilang. Separah-parahnya kamu pasti enak, udah. Pasti bisa dimakan, separah-parahnya masakanmu. Pokoknya harus pakai ini, pakai ini. Saya selalu ingat itu ya, selalu ingat. Mami saya juga begitu ya. Selalu ngajari. Ya, waktu kita lagi galau segala macam. Dan yang beruntung mami saya, anak-anak semua yang didik mami saya. Ya. Yang anak-anak si Wesley sama didik itu mami saya ya.
Dari lahir ceprot sampai mereka sampai si Wisely SMP Miracle ketemu terakhir itu kelas 3 SD ya. Kelas 3 SD ya, kelas 3 SD ketemu terakhir ya. Kelas 2 SD, sorry ya, kelas 2 SD. Itu ketemu terakhir ya. Terus kami kan berangkat kan. Luar biasa ya, Tuhan baik ya. Terus Mami tinggal sama kakak saya 2 tahun. Terus kami nggak ketemu lagi ya. Kita ketemu di Jakarta sekali, di tempat kakak saya, lalu kita berangkat. Karena kita ya, Pak pendek, panjang Pak, rasanya saya tiap hari nunggu di debt collector, rasanya sehari nggak berlalu-berlalu. Oh iya, kalau Anda lagi nungguin debt collector, rasanya sehari nggak berlalu-berlalu, saudara. Lagi banyak masalah, rasanya kok 1 bulan nggak kelar-kelar, saudara. Aduh Tuhan, kapan ini tahu bulannya berganti supaya ada terobosan. Lama, saudara. Ya, saudara hidupnya senang banget, ya tiba-tiba selesai. Tiba-tiba berlalu, Anda sudah jenggotan, Anda sudah bongkok, ya kan? Udah rontok semua rambutnya, ya kan? Bulu ketek pun sudah putih semua tiba-tiba, udah tua. Tetapi apapun, mau cepat, mau lambat apapun, saudara, Anda harus bikin satu kenangan yang indah buat anak-anakmu, buat keluargamu, ya, supaya mereka ingat. Kenangannya jangan yang buruk, jangan tiap hari ngaplokin terus. Ya, tiap hari membawa teror bagi keluargamu. Jangan. Usia kita itu begitu pendek. Mau bilang panjang-panjang, mau pendek-pendek. Ada orang itu ya, kemarin ada orang Muslim itu rasain tuh ngutukin ibu saya ya. Ya, Nabi kamu aja umurnya cuma 60, saya bilangin begitu. Mami saya umurnya 75. Nabi kamu aja umurnya masih hebatan mami saya. Tapi kami punya kenangan yang indah. Bahkan di dalam kenangan itu pun kita sempat merawat dalam sakitnya ya. Dalam sakitnya. Sempat mami kena TBC segala macam ya. Kita merawat, kita berjuang ya. Kita berjuang segala macam. Semua. Nah, kalau pasanganmu lagi sakit, jangan malah rasanya repot, jangan. Itu kesempatan Anda memanjakan dia, toh. Kalau anakmu sakit, jangan dimarah-marahi, kesempatan Anda memanjakan dia, toh. Karena hidup ini memang berat, saudara. Hidup ini memang perjuangan bagi banyak orang. Ya bagi sedikit orang, ya hidup ini cuman kayak tiap hari dugem terus, saudara, nggak berasa perjuangannya. Duitnya ada, semuanya cuma tinggal minta. Tapi bagi banyak orang hidup ini benar-benar perjuangan yang berat. Dan sebagian orang lagi ini benar-benar amat berat dan menyakitkan. Lalu bagaimana kita bisa menikmati hidup yang menyakitkan itu? Rasanya lama ya, tiap hari itu berjalan dengan lama. Saya waktu kecil itu ya pengen cepet-cepet saya keluar dari rumah, saudara. Dan saya bersyukur ya 12 tahun itu jembatan Kaligung itu putus, saudara. Udah kesempatan saya nggak tinggal di rumah. Kalau di rumah saya muter, sekolahnya tiap hari bisa 2 jam berangkatnya. Untuk jembatannya putus, saya keluar dari rumah umur 12 tahun. Saya kerja sendiri juga buat sekolah, buat biaya sekolah kami. Kami bertiga kerja ya dari saya masih kecil itu udah kerja gitu. Dan rasanya nggak sabar, pengen cepetan saya keluar dari kota, Kak. Ya, makanya ketika kakak saya pergi ikut ikut oma saya di Surabaya, ikut tante saya nggak mau, saya sendiri, saya mau mandiri, bener-bener saya tidak. Karena ada banyak kenangan-kenangan yang saya mau tulis baru. Ya. Nah, akhirnya setiap hari saya sibuk kebiasaan. Ya, alarmnya jamnya selalu begitu. Jamnya sibuk sampai hari ini ke bawah-bawah. Makanya tadi saya belajar ya. Enggak, saya mau jalan.
Saya sempatkan seminggu saya tega deh. Kelasnya semua kelas evangelis apologetik apostolik libur, pokoknya seminggu tak liburin semua. Pokoknya liburin semua. Live-nya juga dari jalan, pokoknya dari mobil tadi ya. Pokoknya setiap kali saya begitu tak tega-tega, walaupun hati itu nggak enak ya, karena kebiasaan kerja ya. Kalau terus kita nunda-nunda gitu kan nggak enak kalau udah biasa kerja. Tapi saya pengen saya harus punya waktu buat mereka. Ya, jangan sampai nanti dashboard kehidupan saya itu kalau di mobil ada dashboardnya. Sudah ada signalnya kuning merah, saya nggak urusan, hantam terus lari 150 km/jam. Jeblok suatu ketika. Jeblok, Anda punya dashboard kehidupan ya, punya dashboard mobil itu Anda lihat kalau ada signalnya, lihat signalnya berapa, lihat temperaturnya berapa, lihat olinya bagaimana, signal yang lain, lampu sen segala macam, Anda harus lihat. Kehidupan itu punya tanda-tanda, saudara. Dan Tuhan pun sebetulnya memberikan tanda-tanda, signal-signal itu. Dan memang signal-signal itu dari Tuhan. Hanya kita seringkali nggak peka, saudara. Bablas terus. Karena apa? Karena sebagian ingin melupakan penderitaannya. Ya kan? Yang sebagian karena ketakutan menjadi miskin. Yang sebagian ingin aktualisasi diri. Hantam terus, dia tidak lihat signal-signal, tanda-tanda dalam kehidupan. Makanya Daud bilang, Tuhan beri aku hati yang bijaksana Tuhan. Untuk menghitung hari-hari. Ya. Makanya di ayat yang terakhir tadi Petrus juga dikatakan bagus ya nih ya. Tetapi rema dari Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah rema dari Injil. Ya. Inilah rema dari Injil yang disampaikan kepadamu. Ya. Saudara tahu maksudnya? Bahwa kehidupan itu punya tanda-tanda, punya signal-signal. Ada pola dalam kehidupan yang Anda harus cermati, Anda harus lihat, dan jangan biarkan lewat begitu aja. Ditandai. Anda yang ada keluarga, Anda yang single, sedang menghadapi masa depan, hidup itu signal-signal. Tuhan kasih itu saudara buatmu. Dan setiap hari itu harus Anda punya rema. Rema itu nanti kekal selamanya. Tetapi rema yang dari Tuhan Yesus. Makanya Anda jangan mencari hikmat-hikmat kata-kata mutiara dari yang lain. Anda kelar. Makanya akhirnya banyak orang dia punya konsep tentang Tuhannya kacau, saudara. Karena dia belajar ngacak dari mana-mana. Ya. Sehingga konsep Tuhannya kacau sekali dia. Sesuai dengan anggapannya sendiri. Enggak sesuai dengan logos yang tertulis. Remanya itu bukan remanya Tuhan Yesus. Remanya itu ngambil dari mana-mana, ada pungut dari mana-mana, dari pinggir-pinggir jalan, ada pungutin tuh rema-remanya itu. Yang ada pungutin sampah-sampah yang dari jalan. Sehingga hidup Anda ya hidup dalam ilusi agama, di dalam ilusi Tuhan. Bukan beneran. Hanya amatin. Baca firman Tuhan. Tiap hari. Luangkan waktu untuk praktek, saudara. Dan kepada siapa kita praktekkan firman Tuhan? Ada keluarga kita. Itu yang paling gampang, paling cepat, paling mutakhir. Pada suamimu, pada istrimu, pada anak-anakmu, pada orang tuamu. Ya, musuh dari setiap orang adalah sisi keluarganya. Iya, mereka semua sering nyakitin kita. Tetapi kasihilah mereka. Kasihilah musuhmu. Pertama kali yang harus kita kasih adalah musuh dalam selimut. Ya kan? Pertama kali orang yang harus kita kasih adalah musuh dalam selimut kan? Suami istri yang bertengkar, suami istri yang saling menusuk satu sama lain kan? Itu yang harus Anda kasih pertama kali. Itu masalahnya ya.
Aduh Pak, udah tobat Pak, udah tobat ini sama suamiku ini kurang ajar. Nah, banyak orang suka curhat sama saya, tapi ngajarin saya, saudara. Sering saya tanya, sebentar, kamu ini mau ngajarin saya atau mau konseling sama saya? Bapak kan nggak bisa begini-begini, Pak, enak aja, Bapak kan harus begini-begini, Bapak nggak bijaksana kalau itu. Sebentar. Kamu mau ngajari saya, apa mau konseling sama saya? Kenapa? Karena orang ini suka syok kalau saya tak kasih tahu caranya, saudara. Oh, yang saya ajarkan caranya ya, itu cara yang simple sekali, yang Anda sudah tahu caranya, tapi Anda ngeremehin. Ya kan? Contoh, suami istri lagi bertengkar nih. Dia pun suaminya kurang ajar sekali. Saya cuma bilang, suamimu pulang jam berapa? Jam 11 Pak, kadang-kadang jam 2 pagi, jam 3 pagi. Terus baunya bir, baunya macam-macam segala macam. Setiap pulang kamu sediain kopi. Ngamuk saudara, ngamuk. Setiap pulang kamu sediain kopi, kamu kan istrinya. Nggak ada Pak, dari pacaran Mas saya nggak pernah Pak mau bikin. Nah itulah. Kamu dari pacaran nggak mau ngeladenin suami kamu. Suami kamu itu kawin sama kamu itu karena nggak terus noning jalaran loko liane. Ya, cinta karena nggak ada pilihan lain. Dia lakunya cuma sama kamu. Kalau ada pilihan lain dia akan pilih yang lain. Dia, terus noning jalaran loko liane. Dan suami suka diperlakukan seperti itu, dibikinkan teh, bikinkan kopi. Saya pun senang ya. Saya kalau pagi-pagi anak tuh bikin teh wangi, serumah tuh bau teh melati ya, bau teh tongci itu ya, kita kalau kita promosi tongci lagi ya. Iya dari Tegal kan itu kan. Enak, wah satu rumah itu bau melati semua itu saya senang ya pagi-pagi bangun. Wah seger rasanya. Malam saya kalau pulang dia mesti dibikinkan teh sama anak. Pasti dari dulu saudara. Dari masih pacaran saja saya pasti dibikin teh sama anak, selalu. Dan itu senang sekali hati itu. Bukan masalah tehnya, tapi bikinkannya kadang-kadang kepanasan, kadang-kadang ya, kadang-kadang kurang manis, kadang-kadang kemanisan. Ya maklum mana di rumahnya nggak pernah kerja dulu waktu rumah, nggak pernah. Ini ada pembantunya 3 dulu dia, jadi nggak pernah bikin-bikinnya begitu. Tapi saya senang. Ya, dulu masak sampai kasinan saudara, masak asin banget. Ngalami lagi pengantin baru. Tapi saya senang. Sepele ya. Nah, nggak mau istri ini lah ya repot saudara. Maunya gimana coba? Maunya gimana? Lah kamu maunya suami istri kamunya enak sendiri. Ya itu repot. Malah marah saudara disuruh bikinkan kopi buat suaminya. Tuman. Itu ya udah karepmu. Sama ya, suami juga gitu. So, istrinya sudah nggak respect lagi sama dia. Apa? Kenapa kamu nggak respect? Kamu nggak pernah dengar dia. Lu kok sekali dengerin Pak, nggak berhenti Pak ngomongnya Pak. Nah itu. Sama ya dulu kenapa kamu kawin sama dia? Ya kejebak Pak, kejeblos. Nah itu ya saudara ya. Banyak hal-hal yang sepele untuk membuat indah. Nanti di kelas apostolik ya. Untuk membuat indah hidupmu. Kamu bikin persulit sendiri. Ya dulu ya cantik Pak, ya sekarang yang merongos bagi giginya rontok semua. Ya iya terus kalau istrimu giginya rontok semua kenapa? Lah kamu punya duit malah buat jajan ke Alexis. Ya, sebulan kamu budget 5 juta ke Alexis. Kamu sebulan 5 juta, kumpulin setahun kamu 50 juta, bikin cantik istrimu. Ya kan? Konyol ya, konyol banget. Kan sepele kan? Sepele. Banyak hal yang membuat hidup ini jadi lebih indah, lebih bermakna, lebih berarti. Hal-hal yang sepele, yang kita sepelekan. Ngajak anak jalan-jalan, ngajari sepeda, ya, gendong anak ditaruh di pundak. Ya kalau anaknya sudah kayak YC, taruh di pundak, saya yang bonyok, waktu kecil itu ya taruh di pundak. Wah, bangga banget ya saudara. Hal-hal sepele yang seperti itu. Nah Tuhan juga ajarkan kepada kita hal-hal yang sepele. Anda amatin tiap-tiap hal yang sepele. Ya, tiap pagi bangun, cuma duduk sebentar.
Anda dengar suara burung, wah ada suara burung. Wah, kalau di Jakarta pagi-pagi bangun ada suara burung itu mujizat, saudara. Berarti Anda sedang beruntung itu. Pagi-pagi bangun, Cinere saja sekarang sudah nggak ada suara burung lagi ya. Katanya ya, dulu waktu saya di Cinere masih ada suara burung ya. Saya tinggal di Cinere, saya senang ya, saya pasang pohon, ada pohon bambu Cina, di depan pasti ada burungnya, saya selalu kasih padi-padi itu ya. Itu selalu ada burung di situ kumpul. Saudara. Kalau di sini, di Eropa banyak burung. Depan rumah saya tiap hari ada burung, burung gagak, burung kepodang, burung macam-macam, yang buntutnya panjang putih itu loh, putih hitam itu loh. Yang suka nyanyi itu kan, cucu, 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 dia suka nyanyi begitu loh. Banyak burung macam-macam di sini ya, burung hijau kuning, burung apa. Di belakang rumah saya ada danau bebek, ada 8 macam kali itu, 8 macam bebek gitu. Kumpul semua. Nikmat ya, nikmati karunia Tuhan. Menghitung hari-hari cak jalan anak-anak. Hal sepele ya, Anda sibuk sih. Sibuk bertengkar, sibuk bertengkar. Coba berhenti bertengkar ya, sibuk fitnah-fitnahan, sibuk iri-irian. Coba berhenti, coba. Coba duduk sebentar, lihat, indah ya. Pelayanan sama-sama itu seneng. Kenapa sih mesti iri-irian? Kenapa sih ya kan? Diaken jangan iri-irinan. Ya pokoknya kerja. Kita kan semua terbatas, saya terbatas, Ibu Ketua, Pak Ketua, semua terbatas. Ya. Padahal orang kemarin sore sudah disuruh pelayan. Bukan, kita memang berusaha ngurut, kita berusaha untuk semuanya kita rangkul semua. Tetapi kan masalahnya kita juga punya keterbatasan, bukan lagi kalau saya jelek gimana, saya lihat mukanya aja nggak pernah kok. Semuanya lihat gambar-gambar ikon-ikon semua itu di Zoom itu. Ya, ini begitu saudara ya. Buat jadi berguna. Hal-hal yang kelihatannya sepele, bikinkan kopi, bikinkan teh, kasih perhatian, dipijetin, ya kelihatannya itu indah, akan membuat hidupmu indah. Ya, bahkan nyepokin, waduh, pokoknya buat hidup itu jadi bermakna ya, hal-hal yang sepele, nggak perlu yang Anda harus jadi superhero, saya mati bagi negara, wah nggak perlu saudara. Banyak orang yang jadi pahlawan mati bagi negara, tapi anaknya bilang, Pret, banyak pahlawan-pahlawan, wah yang kelihatannya hebat di gereja, ya kelihatannya dia berjasa bagi negara, keluarganya hancur. Pret, dia mungkin pahlawan bagi orang lain, tapi bukan bagi kami. Banyak begitu ya anak-anak begitu. Jangan buat apa coba? Tapi kan saya ditakdirkan untuk jadi pahlawan, ya karepmu. Kalau Anda mau pilih jalan itu ya sana, pilihlah jalan yang itu. Ya. Nah, ini kadang Pak Paul soalnya kan family man, orang yang suka keluarga. Oh iya, justru kalau Tuhan kasih kita keluarga, maka itulah yang pertama kali harus kita rawat. Itulah yang pertama kali harus menerima Injil. Itulah yang harus pertama kali ya menjadi rema dalam hidup kita, keluarga. Ya kan? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan Pak Apeng. Ya, terima kasih